Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di siaran radio teknologi pendidikan Undikma Mataram. Siaran ini diperuntukkan bagi teman-teman semua, khususnya anak SMA kelas 9 dari Sabang sampai Merauke. Nah, kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan sistem penginderaan jauh. Teman-teman semua pasti pernah dengar apa itu penginderaan jauh. Dengan mengikuti siaran ini, teman-teman diharapkan dapat memahami dan mengetahui sistem penginderaan jauh, serta mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip kerja penginderaan jauh. Teman-teman yang masih setia bersama kami, marilah kita dengarkan ceritanya. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Oke, hari ini seperti yang saya katakan pada pertemuan sebelumnya, kita akan membahas materi tentang sistem penginderaan jauh. Dan tentunya kalian pasti sudah mencari tahu materi tersebut. Baik, Pak. Oke, hari ini seperti yang saya katakan pada pertemuan sebelumnya, kita akan membahas materi tentang sistem penginderaan jauh. Dan tentunya kalian pasti sudah mencari tahu materi tersebut. Kita mulai dari Ihsan. Apa saja yang kamu ketahui tentang materi ini? Baik, Pak. Pada materi sistem penginderaan jauh yang saya ketahui yaitu komponen penginderaan jauh diantaranya rongga, sumber tenaga, atmosfer, interaksi tenaga dan objek, sensor pengolahan data dan pengguna, serta prinsip kerja penginderaan jauh juga, Pak. Oke, bagus. Ada yang bisa membantu Bapak menjelaskan? Bisa, Pak. Nah, di sini saya dan teman-teman ingin menjelaskan satu persatu tentang sistem komponen penginderaan jauh. Yang pertama, sumber tenaga adalah penginderaan jauh sistem aktif maupun penginderaan jauh sistem pasif memerlukan sumber tenaga. Penginderaan jauh sistem pasif memerlukan tenaga alamiah, sedangkan penginderaan jauh sistem aktif menggunakan tenaga buatan. Sumber tenaga elektromagnetik yang utama matahari. Matahari memancarkan gelombang elektromagnetik secara radiasi baik melalui atmosfer maupun ruang hampa. Tenaga elektromagnetik berwujud sinar matahari dan panas. Yang kedua, atmosfer yang membatasi spektrum elektromagnetik yang dapat digunakan dalam penginderaan jauh. Pengaruh bersifat selektif terhadap panjang gelombang sehingga muncul istilah jendela atmosfer. Jendela atmosfer sendiri memiliki pengertian berupa spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Yang ketiga, interaksi. Tenaga dengan objek permukaan bumi akan menghasilkan pancaran sinyal dan pantulan bersifat sebagai selektif. Jika karakteristik objek di permukaan bumi tertekstur halus, permukaan objek akan bersifat seperti cermin sehingga hampir semua energi dipantulkan ke arah sama atau disebut specular reflection. Yang keempat, sensor. Ialah alat monitoring yang dapat dipasang pada kendaraan. 2. Pesawat dan satelit. Sensor dibagi menjadi dua, yaitu pertama, sensor fotografi, merekam objek melalui proses kimia. Sensor ini menghasilkan gambar. 2. Sensor elektronik, bekerja secara elektrik dalam bentuk sinyal. Yang kelima, pengolahan data dibagi menjadi dua, yaitu 1. Data manual. Didapatkan interpretasi citra. Untuk melakukan alat yang diperlukan disebut citra stereoskop panduan interpretasi. Stereoskop dapat digunakan untuk melihat benda-benda tiga dimensi. 2. Data numerik diperoleh melalui pengguna perangkat lunak penginderaan jauh secara khusus terapkan pada komputer. Dan terakhir, yang keenam, pengguna yang dimaksud orang atau lembaga yang memanfaatkan sistem penginderaan jauh. Bagaimana anak-anak dengan jawaban temannya? Apakah sudah ada yang melekat di kepala atau bahkan yang sudah mengerti dan hafal nih? Bagus sekali. Saya rasa kalian sudah memahami komponen penginderaan jauh dan fungsinya. Berikut prinsip kerja penginderaan jauh bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Saya ingin menjawab, Pak. Cara kerja penginderaan jauh dimulai saat melakukan proses perekaman objek yang ada di permukaan bumi.
Penginderaan jauh dihubungkan oleh tenaga yang membawa data menuju sensor, seperti bunyi, gaya berat, daya magnetik. Sinar matahari yang mengenai objek permukaan bumi kemudian diserap dan dipancarkan, sehingga sensor akan menangkap gelombang elektromagnetik yang berasal dari permukaan bumi. Setelah sensor menangkap gelombang elektromagnetik, selanjutnya akan diolah menjadi sinyal digital yang tersimpan di ruang penyimpanan data. Ya, jawabannya bagus, terima kasih. Nah, selanjutnya yang terakhir, Bapak ingin bertanya, sebutkan beberapa kelemahan dan kelebihan penginderaan jauh. Kelemahan sistem penginderaan jauh. 1. Penginderaan jauh harus dilakukan oleh orang atau operator yang ahli dalam bidang penginderaan jauh. 2. Akad dan perlengkapan yang digunakan mahal, misalnya pengguna wahana satelit, drone, serta pesawat. 3. Tidak semua citra satelit dioperasikan secara mudah, sebab beberapa citra digital harus bersifat berbayat dan tidak dipublikasikan secara umum. Contohnya, citra digital beresolusi spesial tinggi. Bagus. Apa ada yang ingin menambahkan jawaban temannya? Saya, Pak. Ya, silakan Hazrin. Terima kasih sebelumnya, saya udah diberi kesempatan untuk ikut menjawab juga. Keunggulan sistem penginderaan jauh. 1. Mampu melakukan menganalisa wilayah luas dalam waktu singkat. 2. Menggunakan kontur permukaan bumi secara akurat. 3. Dapat menghasilkan gambar 3 dimensi melalui stereoskop meski berasal dari foto udara 2 dimensi. 4. Beberapa citra digital dapat memanfaatkan secara gratis, contohnya Landsat 8. 5. Menghasilkan data dimensi hutan meliputi diameter, tajuk, biomasa, luas tutupan lahan hutan. 6. Pengolahan data citra digital dengan menggunakan aplikasi komputer, contohnya NP dan Erdas Imagine. Terima kasih semuanya karena sudah aktif mendengarkan pembelajaran dan menjawab pertanyaan dengan benar. Saya rasa semua sudah memahami materi tentang sistem penginderaan jauh ini. Semoga semua selalu sehat ya. Sampai bertemu lagi di Radio Teknologi Pendidikan Undikma Mataram. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Pak. Bagaimana teman-teman pada materi ini, seru nggak? Pastinya seru dong. Sedikit tidaknya teman-teman pasti sudah tahu materi yang berkaitan tentang sistem penginderaan jauh. Oke, semuanya yang tetap setia mendengarkan. Sampai bertemu lagi di Radio Teknologi Pendidikan Undikma Mataram.